Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Wabil khusus nikmat kesempatan bagi saya bisa berbicara di depan pemirsa-pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, coba kita perhatikan. Banyak orang di luar sana yang mungkin itu dari keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita maupun orang lain yang mungkin mereka telah dicopot sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin agak menyulitkannya dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaannya, bagaimanakah dengan kita yang dibanjiri nikmat ini? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan kembali. Nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan nikmat ini belum dicopot daripada kita. Seharusnya dengan nikmat ini pun hubungan kita dengan Allah pun lebih bagus kualitasnya. Hubungan kita dengan Allah lebih bagus kualitasnya. Kemudian tak lupa pula pada hari yang baik ini, pada bulan yang berkah ini, mari sama-sama kita pupuk terus rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan lafaznya yang mulia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan memperbanyak selawat kepadanya. Moga-moga Allah dekatkan kita dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita pahami betul kembali seluruh aspek kegiatan kita sehari-hari, seluruh pekerjaan kita sehari-hari. Jika kita landasi dengan lillahi ta'ala, jika kita niatkan dengan lillahi ta'ala, maka akan bernilai ibadah. Dan kata Allah, rewardnya ialah syurga, dan jalan menuju syurga kata Allah sangat banyak jalannya tentunya. Baik itu dengan cara yang step by step maupun dengan cara yang alternatif. Adapun kata Allah memberikan kita satu metode, yang dimana di dalam metode itu terhimpun seluruh amalan, yang dimana itu menghantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala lebih cepat. Apa metodenya? Yaitu takwa. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melakukan amalan-amalan soleh sehingga meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang takwa, maka kita harus hati-hati. Hati-hati dari apa? Hati-hati dari murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari apa? Hati-hati dari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun makna takwa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang saya dapatkan, itu ada beberapa maknanya. Yang pertama, makna takwa itu takut. Bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Adapun makna takwa yang kedua ialah taat dan beribadah kepada Allah. Dan ini bisa dicek pula dalam Al-Quran surah ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Adapun makna takwa yang ketiga, yaitu membersihkan hati dari beragam macam dosa. Kata Allah apa? Dalam Al-Quran, surah ke-24, surah ke-24 ayat ke-52. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Subhanallahul azim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum jauh kita berbicara tentang takwa, maka kita harus tahu dulu, maka kita harus pahami betul dulu bagaimana proses memperoleh yang namanya takwa ini. Dan saya akan memberikan kepada antum jalan bagaimana kita bisa mendapatkan takwa ini. Saya akan memberikan rumus cepatnya. Jadi yang pertama itu, jika kita ingin bertakwa, yang pertama harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diiringi dengan amalan. Amalan apa? Amalan-amalan yang saleh. Jadi ketika digabung keimanan dengan amalan-amalan saleh, sehingga terciptalah yang namanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan tentang takwa. Kalimat takwa ini kurang lebih 115 kali dijelaskan Allah dalam Al-Quran beserta wujudnya dan prakteknya, kata Allah, dan prakteknya dijelaskan dalam ayat yang berbentuk ibadah. Apa contohnya? Contohnya salat. Salat ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat kedua sampai kelima. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini Quran, tidak ada keraguan padanya. La syakka fihi. Setelah kita yakin kepada Al-Quran, maka akan jadi huda. Bagi siapa huda ini, petunjuk ini? Bagi orang-orang yang bertakwa. Apa amalannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang meyakini dengan hal-hal yang ghaib. Dia yakin kepada Allah, dia percaya pada hari akhir, dia beriman kepada malaikat. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia berinfak. Dan bahkan orang yang membaca Al-Quran, orang yang mentadabburi Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, bisa meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika semua amalan-amalan yang kita sebutkan tadi telah dikerjakan dengan baik, telah dikerjakan dengan bagus, maka kata Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, dan kita akan dilindungi Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk amalan lain yang dimana harus dibekali dengan takwa juga, yaitu puasa. Dan saya sarankan kepada antum semua dan kepada kita semua supaya melatih diri dengan puasa. Karena jika kita ingin meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, maka bisa dilatih dengan berpuasa. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa ini dia akan mencari amalan-amalan tambahan, Bapak Ibu. Amalan tambahan. Jangankan amalan yang nampak, amalan yang tidak nampak pun akan dilaksanakan. Contohnya salat fardu. Jangankan salat fardu, salat sunnah pun akan dikerjakan. Dan hebatnya orang berpuasa ini, dia akan menekan seminim-minim mungkin yang namanya kemaksiatan. Kenapa? Contohnya, dia biasanya mencuri, tidak lagi mencuri. Contohnya berbohong, di hari itu dia jujur. Kenapa? Karena dia takut akan batal puasanya. Kata Allah dalam Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi harus dibekali dengan takwa juga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada lagi yang namanya contoh amalan yang namanya haji, dan rating tertingginya, puncak tertingginya takwa juga Bapak Ibu. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, al-hajju asyhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Jadi amalan haji ini harus dilaksanakan dengan bekal takwa juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat takwa ini, setiap kalimat takwa di dalam Al-Quran umumnya dijelaskan Allah diiringi dengan yang namanya amalan-amalan saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kata Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya orang yang bertakwa ini, doanya mustajab Bapak Ibu. Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal lewat, ada si fulan, ada seorang di situ. Jadi dia bilang kepada Imam, "Ya Imam, tolong doakan anak saya ini lagi sakit," katanya. Apa kata Imam? "Hai Bapak, hai fulan, hai Ibu,
Doalah sendiri, kan punya mulut sendiri katanya. Itu kata Imam. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan kita bahwasanya coba kita gunakan lisan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ikhtiar Bapak Ibu. Setelah itu baru kita ikhtiar. Setelah kita berdoa meminta kepada Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang bertakwa ini bisa berwasilah dengan apa itu namanya? Bisa berwasilah dengan amalan yang pernah dilakukan sebelumnya, yang pernah dilakukan selama hidupnya. Jadi kembali lagi jadi amalan-amalan yang pernah dilakukan itu bisa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teringat suatu kisah itu sangat populer dari masa ke masa, dan kisah ini diceritakan pula dalam Sahih Bukhari, diabadikan dalam Sahih Bukhari. Ceritanya ada 3 orang pemuda yang bertawassul dengan amalan-amalan. 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua dan mereka bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan supaya bisa keluar dari gua itu. Dan insya Allah kita jelaskan di pertemuan berikutnya secara detail dan mendalam. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini mendoakan, ya. Jadi ibu tadi, si fulan tadi pulang dengan rasa khawatir, dengan rasa dia merasa kecewa dengan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Namun Imam Ahmad bin Hanbal tetap mendoakan si anak ini, dan benar ketika sampai di rumah anak ini sembuh. Kenapa? Karena doa orang soleh, karena doa orang bertakwa. Jadi hati-hati, lisannya orang bertakwa ini bisa jadi hujah jika benar kesalehannya dan kealiman ilmunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang sekarang ini salah dalam memahami konsep takwa ini. Jadi takwa ini bukan hanya sekedar ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Jadi takwa ini juga takwa kita secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kata Allah dalam Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Datanglah kepada orang-orang, wasari'u, bersegeralah kalian datang pada ampunan Allah, wa jannat, dan mengharapkan surganya Allah. Arduhas sama wa jannatin arduhas samawat, yang dimana luas surganya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dimana disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ini, tenang Bapak Ibu. Jadi orang yang bertakwa ini minimal rewardnya, surganya itu seluas langit dan bumi. Jadi yang jadi pertanyaannya, apa sih amalan orang-orang yang bisa dapat surga yang seminimal ini? Kata Allah di ayat setelahnya, ayat 134 surah ketiga, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang membantu kerabatnya di kala susah maupun senang, di kala sempit. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang membantu kerabatnya, jadi kita bantu ketika dia susah. Jika kita tidak bisa bantu, setidaknya kita cari solusi ataupun jalan keluar yang lebih baik. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi Bapak Ibu, konsepnya ketika ada pertanyaan, ketika ada pernyataan yang namanya wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, berarti ada sesuatu yang akan menguji kesabaran emosionalnya. Wal afina 'anil nas, yang ketiga, dan maafkan manusia. Ini perkara yang mungkin mudah diucapkan dan namun susah untuk dilakukan. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini hati-hati mulai dari sekarang. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ritual itu juga secara takwa kita kepada manusia, takwa kita secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak orang sekarang ritual ibadahnya, hubungannya dengan Allah itu baik-baik saja, hubungannya dengan Allah itu rajin, baik, bagus. Dia rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin infaknya. Namun sebaliknya takwa dia secara sosial itu gagal, rusak. Dia suka mencela, suka menggibah, suka menghina. Jadi orang-orang seperti ini hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat orang yang seperti ini di dalam neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Jadi saya tegaskan kembali bahwasanya senantiasa
kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah yang pertama. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi dengan amalan-amalan yang paling baik. Karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk liyabluwakum ahsanu amala, untuk diuji yang mana paling baik, paling bagus amalannya, kata Allah. Dan itu amalannya, kata Allah, baik itu amalan secara hablum minallah maupun amalan secara hablum minan nas. Hablum minan nas. Dan moga-moga dengan amalan-amalan soleh yang pernah kita kerjakan ini, baik saya, orang tua saya, guru-guru saya, keluarga saya, kaum muslimin, dan pemirsa-pemirsa dimanapun Anda berada yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan amalan ini kita bisa meningkatkan yang pertama keimanan kita. Yang kedua, kita bisa tingkatkan yang namanya kualitas takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan, itu datang dari saya pribadi. Namun jika ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni ihtimamikum, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.